kau Prohata lalu memuji pasangan Prohata, makanya kita berdasar doa kami. Amin. Mari hike goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni to di porbadia nama palangit dohot kano om di pasaon madamena portitabe. Amin rakyat makdok kalian kayu. Amin Yesus Tuhan kami, beri kami alison, yang kami rohani seluruh alison. Saya siro kami sepamulu kami. Amin. Tapuji Tuhan Malite Ete nomor 10 ayat sada dari 2. Tuhan mengkondisi hatimu manti botri batado nalibas roham natar surat maini di Injil Markus pintu ayat 10 pintu di ujung itu ayat 20 taja nama amin atau sebelum masih kapasuri Injil Markus pintu ayat 10 pintu itu ayat 20. Jadi dumuli ibana jala holang senatoropi dusukun nakasisian nama ibana sialau pa odeng. Ain somang moti tu bagas rohana tubutuan doi laho dungi bolong doi museingan sodi. Asa garias do salur masih panganami. Aisian bagasan siang rohani somei doro pikiran jahat permainan panakoon pangnuon. Narusian bagasan dosa lur aka haji hato ordeng jala aka idon nama ngaramungi jolma idon maha luar berkata
tidak dia kepala mingguan, Tuhan mengetahui isi hati. Tema di kita di batang dan di gagasan roha. Kalau kita berbicara, Tuhan mengetahui isi hati. Serta di amangan piala bahasa Indonesia. Lima kebutuhan mungkin kurang pas riba mencari tahu bahasa Batak, bukan bahasa Indonesia. Jadi ketika Tuhan mengetahui isi hatimu di foto di Batang dan di bahasa Salham, ketika kita mau gereja tadi, Tuhan secara langsung mengetahui isi hati. Berat langkahkah engkau datang ke gereja? Ringan langkahkah engkau ke gereja? Ada permasalahan engkau bawa ke gereja ini? Tuhan sudah mengetahui itu semua di dalam hati. Jadi ketika kita berkumpul saat ini dalam gereja Tuhan, Tuhan telah mengetahui semua permasalahan kita semua. Tuhan telah mengetahui apa menjadi pergumulan. Namun engkau lebih utama melayani Tuhan saat ini. Kita semua lebih utama melayani Tuhan. Masalah-masalah yang kita bawa tadi kita lepaskan dulu supaya kita mampu mendengarkan kebenaran Tuhan. Amin. Ya, kita pesan. Ketika kita berbicara, Tuhan mengetahui isi hati. Pada yang ketiga harus mengatakan bahasa Indonesia. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita menyampingkan kepercayaan kita lebih mengutamakan adat istiadat. Salahkah adat istiadat itu? Tidak salah Bapak Ibu. Adat istiadat tidak salah. Yang salah pikiran kita, yang salah hati kita. Terkadang ada istiadat lebih utama daripada keyakinan kita, daripada keyakinan kepercayaan kita. Itu yang tidak diinginkan oleh Tuhan kepada kita saat ini. Ketika Paulus mengatakan, lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarkanlah kepadaku dan camkanlah, apapun yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Jadi banyak saat ini kita dengar ketika memegang makanan ini najis, ketika tidak suka dengan orang najis katakannya, ketidaksukaan orang dengan kita dikatakan kita adalah manusia yang tidak mengenal Tuhan alias kafir. Sungguh mudah mereka mengatakan hal-hal demikian, sementara mereka tidak tahu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan kita. Memponis seseorang itu lebih mudah karena tadi apa? Hatinya tidak dipakai, pikirannya tidak dipakai. Coba kita lebih mengutamakan hati kita. Coba kita lebih mengutamakan pemikiran logika kita. Benarkah ini? Salahkah ini? Itu bagaimana Tuhan mengetahui isi hatimu. Tuhan sudah tahu semua apa yang engkau bicarakan, sudah tahu Tuhan. Apa yang engkau lakukan sudah tahu Tuhan. Dan Tuhan telah siapkan sesuatu untukmu ketika engkau meminta kepadanya. Sebelum kau minta pun Tuhan tahu apa yang kau inginkan. Sebelum kita minta Bapak Ibu, Tuhan telah tahu apa yang terbaik bagimu, apa yang terbaik bagi kita, apa yang terbaik bagi pekerjaan kita. Tuhan telah mengetahui. Tapi bagaimana relasi kita kepada Tuhan, bagaimana hubungan kita kepada Tuhan dalam hal memintanya supaya itu boleh terjadi. Hubungan intim di depan Tuhan kepada kita sekarang, meminta kepadanya supaya itu boleh terwujud. Pada ayat 15 dan 16 mengatakan demikian. Ayat 16 mengatakan, barang siapa bertelinga untuk mendengarkan, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkirkan orang banyak, murid-murid bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Pada ayat 16 mengatakan demikian Bapak Ibu, maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Ketika engkau memakan sesuatu Bapak Ibu, itu semua halal. Tidak dikatakan ada najis. Tidak, semua masuk ke dalam mulut adalah halal.
Yang tidak halal adalah ketika engkau memperoleh itu semua dari ketidakbenaran. Pemikiran menjahat, perbuatan jahat, menyakiti sesamamu, merampas hak orang lain, menzolimi hak orang lain, membuat orang lain tersiksa, membuat orang lain menderita. Dengan engkau bersenang-senang di atas penderitaannya, engkau merasa engkau paling hebat, engkau merasa engkau paling punya segalanya. Itulah hati tadi. Ketika hati tidak mampu dijaga dengan baik, maka yang terjadi hal-hal demikian. Bagaimana Tuhan mau masuk ke dalam hatimu, sementara engkau sendiri hatimu saja engkau tidak buka untuk Roh Kudus menyertai engkau. Roh Kudus mau masuk ke dalam hatimu, tetapi engkau sudah membentengi dirimu tadi dengan keegoisan, dengan keangkuhan, dengan pola pikir yang sok hebat tadi, dengan pola pikir yang sok benar tadi. Engkaulah di atas segala-galanya. Engkau merasa adalah uang segala-galanya. Engkau mampu mengatur demikian. Bukan itu. Tetapi hatimu nanti ada di bawah lagi Bapak Ibu kita baca. Pada ayat ke-18 mengatakan demikian, ayat 19 mengatakan karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ayat 20 mengatakan katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Apa yang keluar dari percakapanmu, apa yang keluar dari percakapan mulut kita, apa yang keluar. Ketika kita mampu menyaring perkataan-perkataan kita dalam hati kita, kita pikir dulu bagus-bagus. Aku mau bicara ini. Kita mana kita dibuka sama kata. Aneh berpikir, hati ini biar adem, biar tenang dulu. Jangan ketika kita emosi kita mengambil sikap yang tidak baik. Ademkan dulu hati kita, meminta Tuhan untuk menenangkan kita, merilekskan hati kita, mampu menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak mungkin boleh terjadi, menghindarkan dari hal-hal yang mungkin berbuat fatal. Ketika hati ini sedang bergoncang, ketika hati ini sedang sakit, ketika hati ini sedang kecewa, maka hal-hal yang tidak kita inginkan dapat terjadi. Bapak Ibu, cobalah dulu contoh. Ketika hati kita sakiti, ketika kita pernah menolong seseorang, kita sakit dalam kesusahan, kita masih berpikir, aku tahina julu hibana murut hibana menolong hibana song habis sonari ngalam masih hibana sedang bebal sungguh hibana. Tidak ada perbuatan yang baik bagi sakit hati, kecewa. Itulah yang menimbulkan diri kita terkadang berpikir di luar akal sehat. Gabi keluar mbak pamata soal hata senarai pirali gibah, menceritakan hal-hal orang lain yang padahal kita sendiri tidak senang, maka kita menyebarkan informasi yang buruk mengenai dia ketika kita menolong dia. Anak curu soalnya bani, anak curu soalnya bani, susah anak curu soalnya, sudah mak soalnya kan soalnya menceritakan keburukan orang lain, menceritakan hal aib mereka dahulu ketika mereka belum sukses. Hanya satu kata, kecewa dan sakit hati. Apakah itu mau kita pupuk? Apakah itu kita mau kita diamkan di hati kita terus menerus, Bapak Ibu? Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah itu mau kita pupuk untuk selama-lamanya? Jangan kita pupuk itu sampai selama-lamanya. Kita hindarkanlah hal-hal yang demikian. Seperti hal yang mungkin bapak kecewa kepada istri kecewa kepada bapak dalam hal bapak ini sudah dibilang menang tuh kok di tiap bodi sono menang bereng jok di Jakarta sono kecewa kepada ibu, tetapi ibu harus mampu mengatakannya. Seorang istri harus mampu mengatakannya. Kapan lagi waktu kita sayang untuk bersama-sama di rumah dengan bahasa lembut? Kapan lagi waktu kita sayang kita bersama-sama di rumah? Ketika aku tiap hari ke kode kalau aku kan butuh juga kasih sayang darimu papa.
Mudah kok. Tidak sakit hati istri tersebut. Suami pun tidak akan tidak akan. Coba katakan demikian. Coba katakan demikian. Hal-hal yang baik katakanlah. Hal-hal yang positif. Walaupun terjadi penolakan hari ini, besok engkau katakan lagi pada suami. Maka suami itu pun punya hati, Bapak Ibu. Lembut hati itu. Yakinlah, walaupun terlihat garang dia pada saat kau mengatakan satu kali, katakan 2 kali, katakan 3 kali. Lapuklah kayak ini. Lapuk kia. Kita masuk ke partai kita, pas musim malam minggu ada, kita malam bakso, kita malam misu. Itu. Ketika Tuhan mau mengetahui isi hatimu, engkau curahkan kepada Tuhan apa menjadi pergumulanmu. Walaupun sesungguhnya Tuhan telah mengetahuinya, tapi engkau curahkan. Jangan kau diam saja. Berdoa kepada Tuhan, meminta Roh Kudus yang menyertai kita. Ulang siksa minata. Jangan kita diam-diam sendiri. Jangan kita merenung sendiri di bawah pohon langka, pohon jengkol, kita diam sendiri merenungi nasib kita. Enggak boleh. Kita serahkan kepada Tuhan. Bagaimana beratnya pergumulan yang kita hadapi saat ini, bagaimana ekonomi yang kita hadapi saat ini sedang merosot, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan juga tidak membiarkan bangsa jemaatnya berlama-lama larut dalam kesedihan. Amin. Tuhan tidak akan membiarkan itu. Saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19, Tuhan tidak akan biarkan ini berlama-lama. Tuhan mau mengetahui isi hatimu, bagaimana keimananmu, bagaimana kesetiaanmu dengan ujian yang kuberikan saat ini. Mampukah engkau melaluinya? Mampukah engkau melewatinya? Kalau mampu engkau melewatinya, maka engkau menjadi pemenang di hadapannya. Amin. Jangan sudah pandemi begini kita malah menjauhkan diri daripada Tuhan. Kita jauh diri, kita tidak mengenal Dia. Ada di tengah-tengah pandemi saat inilah, jangan kita cuma tingkatkan iman kita juga tingkatkan, keimanan kita juga kita tingkatkan. Bahwa saya berkat-berkat itu akan mengalir ketika kita mampu meningkatkan iman kita. Tingkatkan iman kita, tingkatkan hubungan intim kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan itu semua kepada kita. Pada ayat 21 mengatakan demikian, 22 mengatakan demikian. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Itulah Bapak Ibu 13 poin perkara yang menjadi pergumulan kita saat ini ketika hati kita tidak bisa kita jaga. Ada 3 poin yang boleh terjadi saat ini Bapak Ibu yang menjadi dalam kita saat ini. Yang pertama, Tuhan tidak pernah kita melarang kita untuk tidak melakukan adat istiadat. Tidak pernah melarang Tuhan. Kita melakukan adat istiadat, Tuhan tidak pernah melarang. Tetapi terkadang orang-orang menggunakan ini semua. Notabene ada tetangga kita, gereja tetangga kita yang mengatakan adat itu tidak boleh disandingkan dengan kerohanian. Tidak boleh disandingkan dengan kerohanian. Banyak. Memakai ulus pun tidak boleh ketika dalam pernikahan. Bahkan ulus dibakar. Bahkan untuk mengulusi itu tidak boleh. Ada denominasi gereja yang lain, ada tetangga kita. Tetapi Tuhan katakan saat ini pada firman kita saat ini, Tuhan tidak pernah melarang kita untuk melakukan adat istiadat. Yang kedua adalah Yesus sendiri mendobrak pelaksanaan adat istiadat tersebut. Dalam artian seperti ini contohnya Bapak Ibu, ketika Yahudi melaksanakan adat istiadat demikian, harus mencuci tangan supaya tidak najis, harus mencuci alat makan dia supaya tidak najis itu nanti. Mereka mengatakan aku percaya Engkau Tuhan, namun mereka lakukan adat istiadat. Ketika Engkau tidak melakukan demikian, Engkau adalah najis, Engkau kotor. Tuhan Yesus mendobrak itu semua. Tuhan Yesus mengikuti adat istiadat Yahudi. Dalam artian ketika dia disalib, adat istiadat mengatakan dikuburkan dia kembali. Itu adat Yahudi mengatakan. Ketika dia disalibkan, itu adat istiadat. Ketika orang dianggap berdosa, maka dia disalibkan dan dia dikuburkan. Itu Tuhan Yesus mendobrak itu semua. Adat istiadat yang boleh lakukan.
Tetapi jangan pula ada istiadat meniadakan Tuhan kita. Yang ketiga yang menjadi renungan kita saat ini, jaga dan pelihara hati dari sana terpancar kekudusan atau kenajisan. Jagalah hati, jangan kau nodai, berilah aku. Lanjutkan lagu sendiri. Ketika kita mampu menjaga hati, Bapak Ibu, senang sekali Bapak Ibu kita. Saya bukan membuat Bapak Ibu tersebut dengan firman Tuhan saat ini ketika jaga hati gitu. Bukan, saya mengalami sendiri itu Bapak Ibu bersama dengan keluarga saya ketika kita mampu menjaga hati. Orang menyakiti kita dalam perusahaan ini, kita mampu dengan lega mengatakan, mungkin mereka belum tahu, mungkin mereka tidak mengetahui kesalahan. Mungkin mereka baru belajar berjalan seperti anak bayi. Ketika anak bayi tidak langsung berjalan, merangkak dulu, matrugaran, melihat situasi, baru dia mengetahui Tuhan. Kadang butuh proses Bapak Ibu, butuh proses bagaimana orang menyelami hati kita. Kita juga butuh proses. Tuhan mau menyelami hati kita. Tuhan mau mengetahui isi hati kita, tetapi kita tidak mau berproses. Neng instan mak, neng mata pangidu, sonon, tapi neng hatut instan tidak bisa. Tuhan tidak akan memberikan itu seketika. Ketika engkau tidak meminta dengan tulus dan ikhlas, dengan kesungguh-sungguhanmu. Bagaimana hubunganmu yang baik dengan Tuhan? Bagaimana membina hubungan relasi yang baik dengan Tuhan? Ketika engkau tidak meminta, ketika engkau tidak pernah berkeluh kesah kepada Tuhan, berkeluh kesah kepada manusia saja, amang inang, song. Enak kalau teman dia mau memberikan solusi yang baik. Ketika memberikan solusi yang terbaik, bagaimana kau selanjutnya? Maka engkau juga menjadi orang-orang yang tidak taat dan percaya kepada Tuhan. Itu 3 poin yang utama tadi saya katakan supaya Tuhan mengetahui isi hatimu. Yang pertama, Tuhan tidak pernah melarang kita melakukan adat istiadat. Yang kedua, Yesus telah melaksanakan adat istiadat tersebut. Dia mendorong itu semua. Dia juga mengikuti adat istiadat Yahudi ketika dia di saat yang dikuburkan itu ada orang Yahudi. Yang ketiga, jaga dan pelihara hatimu supaya terpancar dari sana kekudusan atau kenajisan. Bapak Ibu, saya berharap pulang dari sini kita semua, ketika kita menghadapi apapun di jalan nanti, ketika kita menghadapi pergumulan apapun nanti dalam menjalani hari-hari kita 1 minggu ini, jaga hati kita saat ini. Kemarin saya dengar informasi kabar kampung itu, begitu mudahnya nyawa seseorang itu melayang, terjadi pembunuhan, begitu mudahnya nyawa seseorang itu melayang. Di mana lagi letak hatinya? Mungkin kita tidak mengetahui bagaimana itu terjadi, tetapi saya berpikir ini semua berasal dari hati dan pikiran. Ketika hatinya telah kecewa, ketika hatinya telah sakit melalui perkataan orang tersebut, mungkin akan timbul dendam, mungkin akan timbul sakit hati. Oleh karena itu, kita jangan membuat orang sakit hati. Oleh karena itu, kita jangan membuat orang jengkel dengan kita, masuk roh oleh kita. Lakukanlah yang baik, karena kita tahu saat ini kehidupan depan ini bagaimana. Di tengah situasi COVID, di tengah situasi ekonomi makin terpuruk, di tengah situasi yang anak-anak juga semakin tidak menentu dalam hal dunia pendidikannya, bagaimana berjalan baik. Hati tadi, jagalah hati kita supaya bisa balance, supaya bisa seimbang. Ada istiadat boleh kita lakukan, tapi balance dengan kerohanian kita. Rohani kita lebih utama, bukan ada istiadat lebih utama. Kepercayaan kita lebih utama kepada Tuhan, bukan ada istiadat. Boleh kita lakukan adat istiadat, boleh, tidak ada salahnya. Tetapi kembali di hati kita, orang melihat kita najis atau kudus dari setiap perbuatan kita. Amin. Orang melihat kita itu cuma 2 hal, baik atau benar, najis atau kudus. Kudus perbuatanmu, tunjukkanlah perbuatan kita di hadapan mereka. Bagaimana layaknya kita mengikuti Kristus, bagaimana layak kita orang Kristen yang percaya kepada Tuhan sebagai penyelamat kita.
Itu kekudusan orang Kristen dilihat saat ini, ketaatan orang Kristen saat ini. Bagaimana dia mampu mengikuti itu semua, dan yakinlah kita mampu melewatinya. Saya yakin percaya kita mampu melewatinya. Amin. Kita mampu melewati itu semua. Maka tadi saya katakan dari pembukaan tadi saya katakan mungkin kita tadi mau ke sini ada pergumulan, membawa hati berusaha masing-masing. Tuhan mau melewati hati kita, bukan hati kita. Tuhan mau masuk ke dalam kudusnya, buka hati dan pikiran kita, supaya apapun menjadi rencana kita ke depan mampu diberkati Tuhan. Supaya apapun menjadi pertemuan kita ke depan mampu diberikan solusi kepada Tuhan. Yang utama, Tuhan akan mendobrak itu semua keegoan ketika engkau menyerahkan hatimu kepada Roh Kudus. Engkau tidak akan lagi punya hati yang egois, tidak punya hati namanya aku dan sombong. Engkau tidak akan mampu lagi, engkau tidak mampu membuat teman-teman kecewa. Engkau tidak akan melakukan hal jahat. Engkau tidak akan melakukan hal-hal zina. Engkau tidak akan melakukan hal-hal yang membuat aib keluarga yang jelek. Ketika engkau menyiapkan hatimu, jadilah kita orang kudus, bukan orang yang penuh dengan kenyataan, bukan orang yang penuh dengan kemunafikan. Tuhan saat ini menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa saya pada tema kita saat ini, Tuhan mengetahui isi hatimu. Jadi kita lagi kembali kepada kita. Kita mau melakukan apapun, Tuhan telah tahu. Kita mau melakukan apapun seminggu ke depan, Tuhan telah tahu. Jadi hati kita yang tuluslah yang mampu mendekatkan diri kita kepada Tuhan, supaya Roh Kudusnya mampu menyertai perjalanan kita hari demi hari, waktu demi waktu, dan kita semua mampu melewati yang namanya pandemi COVID-19 yang saat ini boleh merajalela bahkan dunia saat ini. Mereka menghadapi sama-sama yang kita mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun, supaya ini boleh terlewati. Amin. Halo. Kita buka mat acara cerita Minggu 20 Agustus 2021. Nama tema Mamingguta di bawah debatado dan di bawah dasar doa anak Tuhan mengetahui isi hatimu. Naparjolo jadwal ibadah kategorial dan latihan kor vokal di gereja dan evangelisasi mana pertanian masih tetap diadakan sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan efek pandemi COVID-19. Pajuaron statistik kehadiran jemaat berjumlah 71 anak. Patuluhan titik mana pengumuman naparjolo parmingguan sonang kepsong di patubotohon marideo titsi waktu jemaat di minggu-minggu nang lewat di masa new normal pandemi COVID na berlanjut lebih ikut tetap berita beribadah mengikuti protokol kesehatan perminggota masuk pukul 11 WIB diwakili pimpinan resort, pimpinan dan unsur pimpinan jemaat dan PPH majelis makaya penerangan. Paduanon hari kota di new normal. Songnam taboto penularan COVID sa polusia di dunia doho di negara na totong dope berkembang secara nasional di beberapa hari terakhir. Tertular puluhan ribu anak per hari. Di ini asa tetap kita mengikuti protokol kesehatan dan tagubumat kami yang putuhan asa daw kita siap virusi telah terperkuat stamina imun tubuh ni keluarga. Opaton renungan harian Sen Bibe anak Alkitab untuk 1 minggu. Kalimahon laporan keuangan mingguan tertulis di dalam Hosea 14 ayat 3b. Saya magpamuati marohan mida hajaraton nami sudena. Saya jaloma nading ganon asa hugaraton hami akajong gini bibir nami bahen pilihan Tuhan. Pemasukan dalam 1 minggu nga terurai dekat disi adong tambahan di pasahat keluarga ni Amang Bimanoro ucapan syukur Bimanoro inang boros terus di pasahat turia 50.000 tuh minggu depan ibu kuwo kamyon anak itu di pasahat keluarga mangido kamian ala neng bohat ma Rabu tanggal 1 September yang kota Mordechai mengadu nasib tuh Solo mengikuti perkuliahan
Di pengeluaran menurut tercantum di sini rekapitulasi hingga saldo kas kita akhir 27 Agustus 2021 17.331.100 rupiah. Pemasukan usaha huria masih tetap. Kas pembangunan saldo kas hingga 27 Agustus 2021 6.349.000 rupiah. Di kolom yang hitam tetap kita bawa dalam doa karena itu adalah hak jemaat HKI penerangan. Meluadong nahurak takas anang inang nang laposo bulung dia ke uang pengeluaran dan pemasukan atau dikoordinasi itu kami sebagai bendahara atau sekretaris atau guru kuliah setapati kos tu minggu dan yang tahun peningkatan sumber daya HKI 2021. Dokter tulis di sini di ratapan 2 ayat 10 CB, curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Pimpinan resort, pimpinan jemaat Pahalado beserta majelis jemaat HKI penerangan mengucapkan selamat mengikuti ibadah dan memanfaatkannya serta selamat ulang tahun bagi yang merayakannya seminggu yang lewat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Tanpa sadar.
Ali Tuhan dibata amanami hari bagicang. Odo aroni pasu-pasu dok sile leon rodi akad ingan basa nang moyutus. Mulai mo soban hami tuho. Ali pasu-pasu hodo ngulunani. Kupasat hami matuho dinami nang siyan na liron ni Tuhan. Saya jauh na igerpil khusus di depan. Asi maroha saya pasu-pasu mapele na pasat hami tuho. Aso pasang hami lopat tibur harajawan utong-atongan ibu yang do di porti dia. Buhay marohanan meriti di topin na bagay. Asal bahkan bida jalan butuh kami gudang disilihan kemudian. Saya jari mahami. Asal bidirhan mandok moyat itu Uhud pasangan pelan nami dalam laut pasangan apono. Mari hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pak kami tempat dengarin kalian mana? Amin. Saya berbeda melakukanmu, saya wajar jalanmu, saya selalu menyerah di pada kemasukan dan di pada kita. Dan kami sedang mengulas setiap hari, saya selalu mengulas pada kami. Hidup saya dalam mengulas kami, menangani kehidupan dunia. Paluan sangat, air belum pernah jauh, doa berdoa sangat usai. Amin. Kajaloma pasu-pasu, siap buat kaliwatan. Di pasu-pasu jalan dinamoti Tuhan dibata mahita. Di sodakor Tuhan dibata mabuhina tuhita. Jala saya sima rohana midah kita. Di dopak Tuhan dibata mabuhina tuhita. Jala di pasaur madamina tuto dikabe. Amin. Salam semua minggu